Di sebuah desa kecil yang jauh dari gemerlap kota, hidup seorang pria bernama Indra dan istrinya, Ratna. Mereka adalah pasangan sederhana yang telah menikah selama 7 tahun dan memiliki 2 anak, Rian yang berusia 5 tahun dan Adinda yang masih balita. Kehidupan mereka penuh dengan perjuangan. Indra bekerja sebagai buruh tani, sementara Ratna hanya ibu rumah tangga yang sesekali menjahit untuk tetangga guna membantu kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan Indra tak menentu. Saat musim panen, mungkin ada sedikit harapan untuk mendapatkan upah lebih, tetapi saat musim kering tiba, kehidupan semakin berat. Meskipun Indra dan Ratna berusaha keras, hasil panen yang seringkali gagal karena cuaca buruk membuat ekonomi keluarga mereka terpuruk. Setiap hari, Ratna melihat ke dapur yang selalu kosong, berusaha membuat sesuatu dari bahan yang sedikit. Kadang mereka hanya makan nasi dengan garam atau kecap. "Kita harus tetap sabar, Mas," ucap Ratna, meskipun dalam hati ia sendiri mulai merasakan beban yang semakin berat. Mereka berdua hampir tenggelam dalam lingkaran kemiskinan yang tampaknya tak ada ujungnya. Ketika situasi semakin sulit dan hutang semakin menumpuk, Indra merasa semakin tertekan. Dia merasa gagal sebagai kepala keluarga yang tidak bisa memberikan kehidupan layak bagi istri dan anak-anaknya. Suatu malam, saat Indra sedang duduk sendirian di depan rumah, seorang teman lama bernama Bayu datang mengunjunginya. Bayu adalah teman masa kecil Indra, yang dulunya juga hidup susah, namun sekarang hidup dalam kemewahan yang mencolok. "Mungkin kamu bisa mencoba cara lain, Indra," kata Bayu sambil menyulut rokoknya. Indra menatap Bayu dengan penuh pertanyaan. "Aku dulu juga hidup kayak kamu, Indra. Sulit, tidak punya apa-apa. Tapi sekarang, lihat aku. Hidupku berubah drastis." Indra penasaran, tapi juga merasa ragu. "Apa yang kamu maksud dengan cara lain?" ditanyanya, takut mendengar jawaban yang keluar dari mulut Bayu. Bayu mendekatkan wajahnya dan berbisik, pesugihan. "Tuyul." Awalnya, Indra menolak mentah-mentah. Dia tak percaya pada hal-hal mistis dan gaib. Namun, Bayu terus membujuknya, menggambarkan bagaimana kehidupan akan berubah seketika. Bayu bercerita bahwa dengan pesugihan tuyul, harta bisa datang tanpa harus bekerja keras. Tuyul akan mencuri uang dari rumah orang lain dan membawanya ke pemiliknya, dan pemilik hanya perlu merawat tuyul dengan baik. Bayu memberitahu Indra bahwa ada seorang dukun bernama Ki Bagong yang bisa membantu. Bayu juga menekankan bahwa pesugihan ini tidak meminta tumbal seperti pesugihan lain. Tidak akan ada nyawa yang hilang, Indra. Hanya sedikit pengorbanan kecil, tapi tidak seberat pesugihan babi ngepet atau lainnya, kata Bayu dengan nada meyakinkan. Setelah pertemuan itu, pikiran Indra terus berkecamuk. Tawaran Bayu sangat menggoda. Hidup mereka terlalu sulit, dan Indra mulai merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara agar keluarganya bisa keluar dari kemiskinan. Ratna sendiri tidak tahu apa yang ada di benak Indra, karena Indra tidak ingin membebani istrinya dengan beban pikiran yang sama. Malam berikutnya, tanpa memberitahu Ratna, Indra menemui Ki Bagong di sebuah tempat yang terpencil di pinggiran desa. Hawa mistis menyelimuti tempat itu, menambah suasana menyeramkan. Ki Bagong adalah seorang dukun yang terkenal dengan keahliannya dalam hal-hal gaib. Indra merasa gelisah, namun bayangan akan kekayaan yang dijanjikan oleh Bayu membuatnya nekat.
Ki Bagong menyambut Indra dengan senyuman licik. "Kau tahu apa yang kau minta bukan hal biasa," kata Ki Bagong dengan nada yang dalam. "Tapi kau tidak akan menyesal, karena tuyul yang akan kuberikan padamu adalah salah satu yang paling kuat." Indra diberi beberapa syarat dan aturan. Tuyul harus dirawat dengan baik. Ia harus diberikan perhatian, diperlakukan layaknya seorang anak. Indra juga harus menyediakan sesajen setiap bulan sebagai bentuk penghormatan kepada dunia gaib. Tuyul ini tidak akan meminta tumbal jiwa manusia, tetapi membutuhkan kasih sayang dan pengorbanan waktu yang besar. Indra akhirnya menyetujui semua syarat tersebut. Ia pun pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ratna tidak tahu apa yang baru saja dilakukan suaminya, dan Indra bertekad untuk merahasiakan ini darinya. Beberapa minggu setelah Indra menjalankan ritual pesugihan tersebut, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap pagi, Indra menemukan uang dalam jumlah yang tidak sedikit di bawah bantalnya. Uang itu tidak berasal dari tempat yang ia ketahui. Tuyul yang diberikan oleh Ki Bagong benar-benar bekerja. Perlahan-lahan, kehidupan mereka mulai berubah. Ratna yang awalnya bingung dengan sumber kekayaan yang tiba-tiba ini, mulai merasa lega melihat keluarganya hidup lebih baik. Mereka mulai bisa membeli makanan yang lebih layak, membayar hutang, dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Indra tetap merahasiakan semuanya dari Ratna, karena takut jika Ratna tahu, semuanya akan hancur. Mereka membangun rumah baru, lebih besar dan megah dari sebelumnya. Barang-barang mewah mulai menghiasi setiap sudut rumah. Tetangga mulai heran dengan perubahan drastis itu, namun Indra selalu memberi alasan bahwa dia mendapat proyek besar di luar desa yang membuatnya cepat kaya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Indra mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Di rumah mereka, sering terdengar suara langkah kaki kecil di malam hari, padahal kedua anak mereka sudah tidur. Ratna beberapa kali merasa ada yang mengawasi, terutama saat dia sedang sendirian di rumah. Namun, setiap kali ia menyampaikan perasaan ini kepada Indra, suaminya selalu menenangkan dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Waktu berlalu, dan tuyul terus mendatangkan harta. Namun, Indra mulai menyadari bahwa tuyul tersebut memiliki sifat yang semakin menuntut. Tuyul itu tidak lagi hanya mencuri uang dari orang-orang, tetapi mulai merasuki keluarga Indra dengan energi negatif. Anak-anak mereka, terutama Rian, mulai berubah perilakunya. Rian menjadi lebih pendiam, sering mengurung diri, dan terlihat ketakutan tanpa sebab yang jelas. Sementara itu, Adinda sering terbangun di tengah malam sambil menangis, menyebut-nyebut anak kecil yang datang mengganggunya. Ratna semakin khawatir. Dia mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dengan sumber kekayaan suaminya. Suatu malam, ketika Indra tidak ada di rumah, Ratna melihat bayangan anak kecil berlarian di sudut rumah. Dia mendengar suara cekikikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Ratna berusaha menenangkan dirinya, berpikir mungkin itu hanya imajinasinya. Namun, malam demi malam, gangguan itu semakin nyata. Hingga akhirnya, Ratna memergoki tuyul itu. Anak kecil dengan tubuh telanjang, kepala botak, dan mata hitam besar. Tuyul itu sedang duduk di ruang tamu, tertawa kecil sambil bermain dengan uang yang diambilnya dari lemari. Ratna terdiam, matanya terbelalak penuh ketakutan. Tuyul itu melihatnya, namun tak berkata apa-apa. Dengan cepat, tuyul itu menghilang,
namun Ratna sudah tahu segalanya. Dia berlari keluar rumah mencari Indra, penuh dengan amarah dan ketakutan. Ketika Indra pulang, Ratna menuntut penjelasan. Dengan berat hati, Indra akhirnya mengakui segalanya. Ratna terkejut, marah, dan kecewa. "Mas, kenapa kamu lakukan ini? Demi apa? Demi uang? Lihat apa yang sudah terjadi pada keluarga kita," diteriaknya sambil menangis. Indra mencoba menenangkan Ratna, namun semuanya sudah terlambat. Kehidupan mereka yang awalnya sederhana dan bahagia kini hancur karena keputusan Indra untuk bersekutu dengan kegelapan. Ratna meminta Indra untuk menghentikan pesugihan itu, namun Indra tidak tahu bagaimana caranya. Tuyul itu sudah terlalu kuat, dan Ki Bagong menghilang tanpa jejak, tidak bisa lagi dihubungi. Keadaan semakin memburuk. Rian semakin sakit-sakitan, dan Adinda mulai sering demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Keluarga mereka berada di ambang kehancuran. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Indra memutuskan untuk membakar sesajen terakhirnya dan memohon agar tuyul itu pergi. Malam itu, Indra kembali melakukan ritual di dalam rumahnya. Namun, saat dia melafalkan mantra yang diajarkan oleh Ki Bagong, sesuatu yang mengerikan terjadi. Rumah mereka tiba-tiba bergetar, dan tuyul yang selama ini hanya berwujud anak kecil muncul dalam bentuk aslinya. Makhluk gaib yang menyeramkan dengan cakar tajam dan tawa melengking. Indra berteriak memanggil Ratna dan anak-anaknya untuk keluar rumah, namun terlambat. Tuyul itu telah mengambil yang paling berharga dari mereka, anak mereka sendiri, Rian. Ratna menemukan tubuh Rian tergeletak tak bernyawa di lantai kamar, dengan senyuman aneh di wajahnya. Indra jatuh berlutut, menjerit dalam penyesalan yang mendalam. Dia tidak hanya kehilangan anaknya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri dalam keinginan butanya untuk kaya. Ternyata sejak awal, tumbal yang diambil bukanlah harta atau kekayaan, melainkan jiwa anak-anak mereka. Tuyul itu tidak hanya mencuri dari orang lain, tetapi juga menghisap energi kehidupan dari anak-anak Indra dan Ratna, yang akhirnya menyebabkan kematian Rian. Kekayaan yang mereka peroleh selama ini hanyalah janji hampa. Indra dan Ratna akhirnya ditinggalkan dengan kekayaan yang tak lagi berarti, karena kehilangan yang tak tergantikan, anak mereka yang seharusnya menjadi penerus kebahagiaan mereka.